teori itu kan anak kalau tidak biasa dibentak, sekali dibentak itu 2.500.000 sel otak itu yang tersambung itu terputus. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana risiko ketika anak sering dibentak, Ibu? Karena memang ketika kita dalam keadaan egois terutama, kita pasti membentak, kita pasti marah, dan ujung-ujungnya khawatir anak yang dimarahi. Bagaimana ketika terjadi seperti itu, Ibu? Terima kasih. Golden age itu masa emas ya, antara 0 sampai 6 tahun itu masa golden age, di mana anak itu otaknya bisa menyerap sampai 80% pengetahuan begitu. Jadi dari mana anak itu tahu kalau misalnya masih bayi? Kan katanya dari 0 sampai 6 tahun. Itu dari melihat, dari mendengar. Nah, ketika anak terbiasa mendengar bentakan, itu juga akan belajar membentak. Ketika anak dalam masa tenang, kondisi otak enjoy, itu sel otak itu akan tersambung gitu kan. Teorinya seperti itu. Tersambung. Kemudian kalau misalnya sekali dibentak, dengan rasa terkejutnya dia, itu ada sekitar 2.500.000 sel otak itu yang terputus. Ya. Tapi karena namanya anak kecil, tersambungnya sel otak itu akan cepat kembali gitu. Nah, kalau berkali-kali dibentak, sel otak itu berkali-kali terputus, bisa kemungkinan anak itu mengalami gangguan mental. Misalnya disuruh belajar ini itu, namanya anak kecil belajarnya dengan bermain. Nah, dan belajar seriusnya anak usia dini itu paling maksimal dalam sehari itu 2 jam. Dalam kondisi serius, belajar serius. Kalau belajar tidak seriusnya itu banyak gitu kan ya, bermain. Nah, kalau misalnya belajar seriusnya itu lebih dari 2 jam per harinya, ditekan terus menerus setiap hari, anak itu stres. Sel otaknya bukannya nyambung, bukannya jadi pinter, tapi malah terputus. Malah katakanlah depresi gitu. Itu ada ceritanya itu. Anak usia 6 tahun yang depresi karena terus-menerus ditekan untuk belajar sama orang tuanya. Jadi istilahnya kita mengajari anak usia dini itu disesuaikan dengan kemampuan otaknya, disesuaikan dengan kesiapan otaknya. Kalau anak belum siap untuk belajar satu hal, itu tidak akan bisa. Itu meskipun kita stimulasi, meskipun kita ayo belajar ini A, ini B, ini C, kalau otak anak tidak siap, tidak akan bisa. Tidak bisa. Gitu. Kalau misalnya sudah siap, dengan sendirinya anak itu akan mengetahui. Ya distimulasi iya, tapi dengan cara yang santai, yang enjoy, yang tidak menekan gitu. Misalnya untuk mengajari alfabet gitu kan ya, kasih poster di dinding. Itu kan dengan stimulasi, tiap hari melihat itu otomatis keinginan untuk belajar kan ada gitu. Siap otaknya. Nah, keseringan kita membandingkan memang. Anaknya si ini sudah pinter gitu kan. Anaknya si ini sudah bisa itu juga kita pingin, tapi mau bagaimana kalau anaknya tidak siap? Itu yang menjadi permasalahan bagi guru-guru TK itu seperti itu. Jadi wali murid itu menuntut anak saya harus bisa ini, anak saya harus bisa ini, padahal kan otak anak itu tidak sama. Tidak sama. Ada yang memang cerdas, ada yang memang siap, ada yang enggak, pelan-pelan saja gitu. Ya kita harus memahami anak itu intinya